Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer, teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energi banyak orang. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya ya. Kita lihat perasaan seseorang yang sekarang lagi nggak komunikasi sama kamu seperti apa saat ini, si dia energinya. Guys, ya, dia kayak mau ngajak kamu ketemuan. Hmm, udah lama nih kalian nggak ketemuan, tapi ini As of One di sini ngegambarin si perasaannya dia ini ada rencana nih mau ngajak kamu ketemu gitu ya. Dalam waktu dekat nih, siapa tahu nanti habis lebaran gitu ya, dia mau silaturahmi atau ngajak kamu ke rumah orang tuanya. Ini udah dia pikirin dari jauh-jauh hari, dan belakangan ini kesini nggak komunikasi. Ini dia lagi mikir juga nih ya, dia mau ngomong apa nanti pada saat mau komunikasi nanti sama kamu ya. Kayak dia ini sebetulnya guys, nggak komunikasi sama kamu itu bukan lagi ada masalah ya. Ini nggak sama sekali ada masalah, tapi emang kebiasaannya dia tiap hari ataupun tiap berkomunikasi pasti lagi ada perlunya aja nyari gitu ya. Dan orang ini sama kamu perasaannya itu bukan untuk main-main ya, jalin hubungan sama kamu itu, tapi memang untuk jangka panjang. Nah, kenapa sih orang ini sering banget nggak komunikasi atau on off? Aku ngelihatnya memang dia bukan tipe orang yang selalu mengabari ya dimanapun dia berada, ngapain aja dia gitu ya setiap harinya. Dia bukan tipe orang yang seperti itu. Mungkin kalau di awal-awal kalian kenalan, oke lah, dia sering banget ingin tahu bagaimana kabar kamu. Begitupun juga kamu harus tahu apa yang dia lakukan, seperti itu ya. Tapi dalam perjalanannya ke depan, kesini orang ini nggak lagi seperti itu. Jadi prioritas dia adalah bekerja dan mencari uang. Tetapi perasaan dia sampai dengan detik ini, ya dia membawamu ke masa depan. Artinya memang bukan buat main-main, dan pikiran dia ini nggak cuman apa ya, 1 tahun 2 tahun gitu pacaran ataupun juga deket sama kamu. Hubungan sama kamu itu buat serius untuk masa depan. Ya ini orang yang nggak komunikasi sama kamu, nanti pasti dia bakal komunikasi, ngobrol sama kamu ya, dan dia bakal ngomongin soal rencana-rencananya dia ke kamu atau rencana-rencana dia untuk masa depan kalian gitu ya. Ditunggu aja, orang ini pasti akan segera menginformasikan tentang perihal yang terprediksi barusan. Oke, The Devil ya. Orangnya nafsuan. Sorry banget kalau kenapa aku di sini selalu saja melibatkan nafsu, tapi emang ya, ini juga yang membuat dia ini susah banget sama kamu berpisah ya. Kenapa? Kamu ini nggak gampang marah, walaupun mungkin kamu suka komplain banyak, apa ya, protes gitu ya, mungkin tentang sifatnya dia, kebiasaannya dia, perhatiannya dia, tapi dia nggak mudah marah sama kamu ya. Walaupun mungkin marah ya, tapi kayak nggak gampang putus gitu sama kamu ya, nggak gampang ngejas kamu yang enggak. Walaupun emang di awal-awal kayaknya kayak gitu tuh bakal muncul, berantem itu akan muncul, tapi nanti berjalan beberapa tahun ke depan itu akan menjadi biasa gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruknya dia itu udah diterima sama kamu, begitupun juga kebiasaan-kebiasaannya kamu yang selalu ngambek, selalu curiga sama dia itu juga akan dia terima. Jadi susah buat kalian ini putus ya, emang dia sebetulnya memang sayang, lahir batin, dan juga memang punya nafsu ya. Jadi susah loh buat dia ini sembarangan ngelepasin kamu. Ya mungkin buat kamu gampang gitu ya mencari orang lain, tapi dia nggak seperti itu.
Dan di sini juga memang tujuan dia memang bukan untuk bermain-main dengan kamu ya, tapi untuk kebahagiaannya dia di masa depan. Dengan kamu orang yang bisa merawat dia ya, dan orangnya pengertian, membuat dia ini mungkin seorang yang galak, seorang yang ambisi, seorang yang susah diatur, tapi kalau sama kamu dia selalu nurut ya. Nanti kedepannya gitu bakal nurut, jadi pemaaf dianya, terus nggak gampang ngambek sama kamu, nggak gampang tersinggung. Di awal-awal hubungan ya gampang tersinggung, gampang marah, tapi nanti terus saja ya banyak pengalaman dalam hubungan kamu sama dia, jadi berubah dianya, jadi banyak diem gitu. Dan nanti kamu justru bertanya-tanya, kamu sayang gak sih sama aku gitu. Jadi karena berubah nanti ya, kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan berubah, dan kamu nanti akan bertanya-tanya atas perasaan dan sikapnya dia sama kamu ya, ngurangin komunikasi, ngurangin keromantisan. Tapi kalau kamu tetap berpikir positif ya, emang orang ini sebetulnya berubah, hanya berubah ini aja, yang biasa marah-marah, biasa sering merendahkan kamu mungkin ya, kayak nganggap dia mungkin lebih baik dari kamu, terus dia sering mungkin berkata-kata dia mudah mencari yang lain. Sebenarnya enggak ya, dia cuman kepengen kamu ini cemburu, kepingin kamu ini menjaga dia, dan supaya kamu ini nggak berkata buruk dan busuk gitu ya tentang dirinya gitu ya, di luar pemikiran dia. Dia nggak mau kamu sampai menggambarkan dia, menilai dia sosok yang tidak baik dan tidak pantas buat kamu, sehingga dia selalu membangga-banggakan diri. Sebenarnya bukan untuk membuat kamu tersinggung, tapi membuat kamu ini supaya berhenti untuk tidak berkata-kata yang tidak baik terhadap dia gitu ya. Nanti kedepannya ya dia banyak merendung di sini guys ya, karena dia juga kecewa terhadap dirinya, karena dirinya seperti itu membuat kamu juga mudah untuk marah, mudah untuk menilai buruk tentang dia. Pada akhirnya dia akan introspeksi diri, dan dia juga akan berubah sedikit demi sedikit. Perlakuannya terhadap kamu itu akan membaik. Ada Wheel of Fortune ya. Kamu sama dia ini bisa dibilang awet ya hubungannya. Banyak suka dukanya, tapi tetap nggak bisa saling berpisah ya satu dengan yang lainnya. Dan aku melihatnya kamu belajar dari pengalaman dia pun seperti itu, sehingga nanti sampai ke depan nanti nggak tahu tahun berapa gitu ya, kamu sama dia akan terus sama-sama. Ya karena dia sudah terlalu percaya gitu, bahwasanya hanya kamu orang yang bisa percaya sama dia, yang ngertiin dia, yang udah tahu ya apa ya kekurangannya dia, sehingga dia ini juga nampak sangat nyaman berada di dalam hubungan dengan kamu. Jadi dia nggak perlu lagi ngasih tahu dia ini siapa, bagaimana gitu ya. Oke, beberapa hari belakangan ini guys, memang dia lagi banyak pikiran banget ya. Banyak banget yang dia sedang keluhkan. Cuman mungkin ini ada beberapa yang sudah kamu ketahui, ada beberapa yang belum. Tapi orang ini memang lagi kurang enak pikirannya, kurang enak juga batinnya, sehingga selalu mengingat kamu. Sebenarnya kamu adalah tempat terbaiknya dia ya, untuk em, melepas semua kepenatan, terus kecapean pikiran ya. Kamu tempat dia mungkin mengeluarkan unek-unek yang mungkin selama ini dia nggak pernah tahu di mana tempat yang bisa membuat dia nyaman gitu, dan kamu tempatnya. Tetapi di sini ya belakangan ini dia tidak komunikasi ya, karena dia memang lagi banyak bebannya juga mungkin gini, setelah dia membicarakan semua tentang kekurangannya, tentang keluh kesahnya, tentang bagaimana perasaannya dia terhadap kamu, itu malam-malamnya nggak enak pikiran ya, nggak enak hati, karena khawatir yang diucapkannya ini ada kebohongan, ada yang sebenarnya rahasia, tapi karena dia lagi ngomong sama kamu, jadi kayak ngalir gitu aja informasi yang dia rahasiakan, sehingga membuat dia nggak enak pikiran gitu ya. Udah ketahuan lah sama kamu semua, dia yang memberikan informasinya ya tentang dia. Jadi itu sekarang guys, waktu kamu sama dia sekarang nggak komunikasi, kepikiran sama dia nih, ada rasa malu, iya, ada jadi beban gitu loh guys. Kenapa
ya diceritakan ke kamu sekarang ya dia jadi kepikiran terus, jadi beban. Oke, sebenarnya dia bukan tipe orang yang ngelamunan ya, bukan. Tapi kalau udah ngobrol sama kamu ngalor ngidul, ada aja kata-kata mungkin yang terselip bohong atau sombong atau sompral gitu kan ya, ataupun juga ngebanggain diri. Dia kan niatnya mau berubah, jadi nggak enak hati sama kamu, kepikiran lah sama dia. Jadi sekarang-sekarang guys, dia kayak beban banget gitu ya. Pengen sebetulnya dia ngobrol sama kamu, tapi karena dia agak, ya udahlah biarin aja lah, khawatir gitu nanti kalau dia ngomong lagi dikira bohong, makanya dia ya membiarkan lah apa yang sudah dia ungkapkan ke kamu itu menjadi apa ya, kayak ya rasa nggak enaknya itu menjadi rahasia dia sendiri lah, dia nggak bisa ungkapin ke kamu karena ini sebenarnya dia ada rasa nggak enak sih udah ngobrolin semua tentang kekurangannya dia gitu ya. Sebetulnya pengen nutupin tapi kayak ketahuan gitu ya sama kamu, jadi dia malu, akhirnya ten of sword, jadi males deh komunikasi sama kamu. Walaupun sebenarnya ada dorongan untuk komunikasi, tapi karena masalah ya mungkin habis ngobrol sama kamu ada kekurangan atau apa, atau ada yang kata-kata yang keceplosan bikin beban dan akhirnya merunungkan apa ya, kayak nggak jadi deh buat komunikasi ke kamunya, jadi dia milih untuk diem aja sambil kepoin kamu dari jauh, mantau kamu apa yang terjadi sama kamu setelah dia banyak menceritakan gitu atau apa. Pokoknya dia bikin tenang batinnya, bikin tenang pikirannya supaya kayak dia sehat, supaya dia stabil gitu ya. Karena sejujurnya dia benar-benar nih ya takut gitu, gimana ya, ada rasa gengsi campur aduk lah, gengsi, takut, terus juga kayak merasa rendah diri gitu ya. Jadi ya udah akhirnya di sini dia memilih untuk tidak komunikasi itu untuk um, memulihkan kondisi pikiran dia yang sebenarnya lagi ruwet banget ya, kepikiran soal omongan yang sedang yang sudah keluar gitu dari mulut dia kepada kamu. Dan kalau memang kamu sama dia belum ada informasi apa-apa, nanti dia nih bakal cerita sama kamu, kamu kan nih di sini dia akan komunikasi nih sama kamu, nanti nggak ada sesuatu yang nggak kepikiran sama dia tiba-tiba nanti diomongin dan hal itu nanti akan jadi beban ke depannya nanti. Nah itu yang bikin dia akan sangat jarang-jarang untuk komunikasi lagi. Tapi emang bukan tipe orang yang sering nyariin kamu ya. Kalau ada ini aja, ada perlu pasti dia nyari kamu. So orang ini tuh sebetulnya sayang gitu sama kamu, tapi ada banyak rasa malu yang dia punyai ya saat dia ini lagi apa ya, kayak sharing sama kamu. Mendingan ketemu terus sama kamu bisa romantisan, bercumbu rayu, daripada harus telepon dari jarak jauh ataupun juga mungkin chat gitu. Dia nggak suka karena ya ini yang terjadi pada diri dia setiap kali komunikasi, pasti udahannya nggak enak hati, nggak enak pikiran guys. Makanya dia suka ngulur-ngulur waktu untuk netralin supaya yang kemarin itu tersampaikan ke kamu itu berakhir dulu, jadi nanti dia nggak keinget lagi. Cuman kayak sering ngehindar komunikasi sama kamu ya, males gitu ya, suka ada aja masalah, jadi dia lebih memilih untuk mendingan ketemu daripada ngobrol dari jarak jauh, mendingan ngobrol dari deket gitu ya. Selalu ada aja gitu masalahnya yang dibahas dan bikin dia nggak enak gitu akhirnya gitu ya. Nggak enak pikiran, nggak enak perasaan sama kamu, dan akhirnya membuat dia juga jadi gimana sih ya, ke distract terus gitu loh guys ya sama apa yang dia omongin ke kamu. Berarti kan dia nggak kepengen kamu tahu tentang mungkin ada rahasia yang emang dia keceplosan nggak jadi dirahasiain gitu ya, atau dia memang ada malu sama kamu. Ada malu ya karena mungkin terselip kata-kata yang menggambarkan atau bisa merendahkan dia ya di mata kamu. Jadi selama ini tuh dia pengennya dihormatin sama kamu, tiba-tiba dia bercerita seperti ini kan mengurangi kebijaksanaan pada diri dia ya, kehormatan pada diri dia. Makanya dia selalu memilih untuk tidak sering-sering berkomunikasi sama kamu. Tapi jalannya hubungan ini tuh ini guys ya, dilindungi oleh semesta. Hubungan yang ada pada kamu sama dia ini kayak
lama ya, kayak gimana sih guys, ini tuh hubungan yang bakalan dijalani lama sekali, jangka panjang gitu ya. Kalau ini sampai ke pernikahan ini juga lumayan luar biasa ya, saling support gitu. Terus walaupun masing-masing tapi tidak bisa saling berpisah gitu ya. Jadi cuman memang kalian ini mencintai kebebasan, kamu juga begitu, dia juga begitu. Gak terlalu menuntut untuk selalu bersama gitu guys. Yang aku lihat ya, dia juga sering banget ini orangnya rajin berdoa ya. Jadi mungkin karena unek-uneknya dia ini ngerasa gak enakan terus guys ya, kebebanin karena omongannya dia sendiri. Ini orang rajin berdoa untuk menjaga dia dari kesalahan, dari terjerumusnya dosa gitu ya. Termasuk juga mungkin kamu orang yang rajin juga berdoa, karena mungkin juga kamu nggak punya ketenangan hati, nggak punya ketenangan pikiran, sehingga dengan banyak berdoa kamu ini juga bisa menstabilkan emosi ataupun juga beban yang ada di dalam batin kamu ya. Kegelisahan ini bisa mendatangkan emosi buat kamu, sehingga kamu juga mudah untuk berdoa. Sama halnya seperti dia juga demikian guys ya. Ini orangnya sama-sama suka manifestasi, suka afirmasi ya, untuk sesuatu yang ingin dicapai gitu. Jadi kalaupun dia mau komunikasi sama kamu, dia pasti berdoa dulu. Khawatir pertama mungkin dia ada keceplosan kesalahan yang dia tutupi, yang kedua yang menghindari supaya tidak terjadinya kesalahpahaman dan kamu sama dia tidak putus gitu, karena dia masih ingin ada hubungannya sampai nanti, sampai benar-benar restu Tuhan itu datang ya, menyatukan kalian. Dia sangat nyaman soalnya di sini sama kamu. Di Empress kamu baik, kamu perhatian, pengertian, kamu juga royal, kamu juga memelihara dia ya, merawat dia gitu. Dari kata-kata kamu itu bisa membuat dia ini apa ya, bahagia ya, percaya diri. Kata-katamu itu bisa memotivasi dia untuk menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kuat. Jadi selama ini dia nggak akan bisa seperti sekarang itu kalau bukan dari omongan-omongan baik yang keluar dari pemikiran dan juga ucapanmu yang sampai dengan detik ini masih sering banget dia dengerin. Dia nyaman banget di hubungan ini, sangat nyaman, dan dia itu bisa dibilang apa ya, seperti kayak ngefans kamu gitu loh ya. Cuman dia nggak bisa ungkapin dengan kata-kata, cuman di dalam batinnya, di dalam pikirannya kamu tuh orangnya hebat, kamu tuh orangnya pinter gitu ya, kamu tuh orang yang luar biasa istimewa. Jadi ngefans sama kamu tapi dia nggak bisa bilang gitu ya, dia nggak bisa bilang, cuman dia mengagumi kamu dari diamnya gitu. Dan dia sangat nurut kan sekarang ntar deh kamu pasti ngerasain banyak masalah yang muncul tapi tidak membuat kalian ini bercerai atau berpisah ya, putus. Justru malah bertambah romantis, terus bertambah kuat perasaan dia sama kamu, tambah nyaman dia ngejalin hubungan sama kamu ya. Emang orangnya gitu ya guys ya, workaholic juga, sibuk juga, sehingga dia juga kadang sering banget disepelein sama kamu, sering banget mungkin juga disalahpahami sama kamu ya. Emang orangnya nggak ketergantungan dengan alat komunikasi. Dia fokus emang dari muda sampai dengan sekarang ini senang bekerja, sehingga kalau ada sesuatu hal yang mengganggu perasaannya dia, pikirannya dia dari media sosial, dia mah bener-bener ngejauhin media sosial gitu. Supaya apa? Supaya dia bisa fokus mengejar cita-cita. Ya, dia juga tidak punya keinginan, tidak punya niat untuk meninggalkan kamu ya, meskipun sekarang ini kamu lagi LDRan sama dia gitu ya. Dia memang tidak pernah bertekad apa ya, kayak udahlah selesai aja hubungannya. Memang itu pernah terjadi tapi di beberapa tahun lalu gitu ya. Mungkin dia pengen pengen ada di sini ya, pengen ada selesai sama kamu. Mungkin kamu orang yang ngambekan, cemburuan, curigaan, ya bikin dia ini sering menyalahpahami kamu. Sama kamu juga gitu ke dia ya, sering menyalahpahami dia. Jadi kalian ini sering atau udah pernah berpisah, ini udah pernah konflik bener-bener yang besar, yang bikin kalian nggak sampai komunikasi ya, mungkin blokir-blokiran, tapi ada suatu jalan yang membuat kalian pada akhirnya kembali lagi, yaitu soal pekerjaan ataupun juga aku rasa emang kamu tipe orang yang enak ya buat diajak cerita, buat berbagi
apa ya, kayak hidup ini banyak masalah ya, kamu tempat yang paling nyaman gitu ya buat dia mungkin mengeluarkan semua unek-unek perasaan dia, karena kamu mungkin juga paham dia, terus pengertian dan jaga rahasia itu yang membuat dia ini ya nyaman sama kamu. Pada akhirnya ya, di antara kalian yang pernah berpisah, kalau sekarang kalian lagi berpisah nggak komunikasi ini, ya dia akan kembali lagi guys ke kamu gitu ya. Emang dia udah punya rencana dari jauh-jauh hari mau nyambung lagi komunikasi. Kalau emang sekarang udah gitu ya, udah pisah ya, dia bakal balik lagi komunikasi ke kamu. Mungkin juga dia mau kasih hadiah ke kamu berupa uang atau hadiah apa yang udah pernah dia janjiin ke kamu tapi mungkin sudah lupa. Nah ya, dia masih ingat dengan semua itu. Dia akan tunaikan janjinya kepada kamu. Meskipun dia sedih, sebetulnya dia masih ingin kamu mempercayai dia, masih ingin memberi kesempatan kepada dia, karena dia memang masih belum ingin berpisah dengan kamu. Dan hal tersebut juga membuat dia banyak berpikir, berangan-angan ya, banyak melamun seandainya hubungan ini tuh bisa cepat gitu ke pernikahan ya. Mungkin enggak terlalu banyak beban sekarang apa yang sedang dia jalani gitu ya, karena dia juga menunda-nunda pernikahan dengan kamu, jadi banyak masalah. Nah ya, ini yang membuat dia sampai dengan detik ini juga banyak berubah, karena dia memang masih belum ingin berpisah sama kamu gitu ya, ingin kembali lagi ke kamu, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Dan ini juga sudah menjadi doa dia sejak lama gitu ya, supaya hubungan kamu dan dia tidak sampai ada sesuatu hal yang buruk yang tidak diinginkan. Dia sudah nyaman sama kamu, dia berharap kamu pun memiliki perasaan yang sama seperti dia. Tetapi memang dia nggak bisa fokus selama di kamu. Kalau komunikasi terus dia nggak bisa gitu ya, dia memang bukan tipe orang yang seperti itu nih. Ada The Chariot dengan Six of Swords, orangnya cuek guys ya. Sebetulnya memang sayang sama kamu, tapi dia nggak bisa ngelakuin satu kebiasaan, yaitu sering komunikasi. Yang jelas kalau memang ada keperluan ya dia datengin kamu, tapi kalau memang nggak ada, jangan sampai kamu memikirkan bahwa dia ini ada seseorang yang lain gitu ya. Kalau emang kamu dari awal sudah kenal dia, sudah paham siapa dia, nah itu dia sampai dengan detik ini belum berubah, dia masih seperti itu. Kalau dia ada perubahan sikap, lebih diam, lebih cuek, lebih dingin, itu karena banyak dicemburui, dicurigai kan. Lalu dia juga menuntut dirinya untuk berubah. Agar apa? Kamu juga percaya sama dia, kamu juga masih memberi kesempatan sama dia, agar dia tidak selalu dicap buruk sama kamu. Karena dia sebetulnya sudah sangat puas dan bahagia mendapatkan kamu. Jadi dia nggak perlu lagi ya mencari siapa yang bisa membahagiakan dia. Jadi dia udah menjatuhkan pilihan kepada kamu gitu ya. Dalam jalannya ke depan hubungan ini akan tambah membaik teman-teman. Kalau sekarang nggak komunikasi, tungguin, dia pasti bakal komunikasi lagi. Kalau kamunya masih nyambut, kata-kata kamu masih baik dan kamu tidak mengulas, tapi bicaranya mungkin udah nggak lagi ngebahas masalah gitu ya, antara kamu sama dia masih akan bisa kembali gitu ya. Jadi semua tergantung sikapnya teman-teman di sini. Dia mau jahat tergantung kamu, dia mau baik tergantung kamu. Jadi dia ini gimana kamunya. Kalau kamunya sama dia sepemikiran, sejalan, nah kemungkinan besar hubungan ini akan awet gitu ya, dan masih akan terus apa ya, kalian ini berkomunikasi. Jadi sebetulnya emang orang ini kepengen ada pernikahan guys di tahun ini gitu ya. Mungkin kamu ada masalah di sini, entah masalahnya apa, orang tua atau memang kamu pernah menikah atau bagaimana ini, kayak belum dapat persetujuan gitu ya. Nanti dia bakal datang guys, ungkapin apa sih yang pengen dia ungkapin ke kamu, apa yang pengen dia bicarakan, karena udah planning dia dari jauh hari pengen ngomong ini ke kamu. Nah kalau kamu lagi ada masalah, ini nih kendalanya nih di Stick of Sword, nggak bisa jalannya karena kamu mungkin ada sesuatu yang belum selesai, atau memang lagi ada masalah, atau ini ada energi kamu pengen ninggalin dia ya gitu ya. Kalau aku lihat sih kayaknya dianya sebetulnya gini ya, maunya gini loh, dia pengen ngajak kamu untuk serius
ya. Setelah dalam perjalanannya nanti ke depan ini dia akan ungkapin ya, dari hasil readingan aku nih dia bakal ungkapin tentang isi hatinya pengen ngajak kamu merit, tapi nanti di kamunya ini yang nunda nih, yang nunda ya, kayaknya masih bingung kamunya. Nah, makanya aku bingungnya itu kamu punya pasangan kah, atau memang kamu ini apa ya, sudah apa ya namanya tuh, sama dia itu apa cuman komunikasi biasa atau hubungan yang biasa, karena dia pengennya ini hubungan yang serius ya, ke hubungan pernikahan gitu. Aku khawatirnya di kamunya ya pengennya hubungan ini masih dijalani tidak ke pernikahan dulu gitu, kayak belum siap di kamunya, mungkin karena uang, atau memang ada restu dari orang tua yang belum didapat, atau memang dianya ngejar kamu ini karena apa ya, kayak mungkin gini ya, maaf sebelumnya, aku melihatnya bahwa teman-teman di sini udah pernah berkeluarga nih, sedangkan dia kenapa sih kok ambisi banget pengen segera menikah sama kamu gitu ya. Ini dia emang ada rencana pengen ngajak nih. Itu karena kamu sama dia tuh LDR ya. Dia tuh capek guys gini. Jadi kayak capek pikiran, capek beban, dia pengen cepet bersatu ya. Jadi pemikiran dia mah begitu. Jadi kalau bersatu mungkin hidupnya agak tenang walaupun kalian berjarak atau berjauhan, LDRan. Ya itu sebetulnya. Tapi kalau di kamu ya kayak pengen udah selesai gitu loh, kayak bingung di sini ya. Karena mungkin kamu lihat statusnya dia atau pekerjaannya dia yang bikin kamu masih belum mantep sama dia. Gitu ya, guys ya. Oke, seseorang yang nggak komunikasi saat ini sama kamu, dia bakal segera ngehubungin kamu, kemungkinan ya habis lebaran ya. Atau mungkin malam takbiran loh guys. Jauh banget nih Mas Wada. Iya, aku mendoakannya semoga di minggu ini ya, di sore hari ini udah komunikasi sama kamu gitu ya. Semoga cepat terpecahkan apa sih yang menjadi kecuekannya dia sama kamu gitu ya. Semoga udah nggak usah nunggu lama-lama, sore ini udah komunikasi ke kamu. Oke, ini ada zodiak dari Virgo ya. Pisces, ada Capricorn, ada Aries, Taurus, Sagittarius, Gemini, Sagittarius, Aquarius, Cancer, Taurus, Aquarius, dan Capricorn. Dan untuk inisialnya ada R, E, H, M, K, J, G, Q, W, S, O, D, C. Kita kan lagi memasuki Merkuri retrograde ya guys ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan kehendak kamu pengen apa sama dia harus gimana ke kamu. Jangan banget dipaksain, karena nanti akan jadi masalah besar. Kalau kamu masih pengen hubungan ini jalannya walaupun slow tapi masih terus komunikasi ya, pokoknya intinya dikasih kepercayaan aja di dia, jangan dipaksain banget, karena ada pengaruh dari Merkuri retrograde ya. Kamu bakal banyak emosi di bulan ini gitu ya, sampai tanggal 15 April ke depan. Dari 15 Maret sampai 15 April ke depan kita tuh lagi banyak masalah ya. Masalahnya tuh kayak banyak kerjaan tapi nggak bisa selesai. Ada yang pengen diselesaikan tapi kok nggak kelar-kelar. Ada aja yang bikin kamu itu mumet, ngamuk gitu ya. Dari karir, keuangan, dan hubungan tuh itu semua kayak salahnya itu diawali dari kamu yang banyak emosi, banyak curiga, terus nggak sabaran, sehingga orang yang mungkin di luar apa ya, kayak pasangan kamu, keluarga kamu, atau saudara-saudara kamu mungkin udah diem aja, tapi karena kamu nggak terima, ada aja itu bikin kamu emosi ya, nggak terima lah dengan sikapnya lah, atau nggak sepemikiran sama kamu, akhirnya kamu berani atau lantang mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan, akhirnya apa, ribut, renggang, dan selesai hubungan, ataupun kamu jadi jauh dengan orang-orang yang kamu sayang seperti keluargamu ya, saudara-saudaramu. Jadi ditahan emosinya. Iya, sebulan ini bakal banyak ngamuk-ngamuk deh pokoknya gitu, ada aja gitu ya, kayak orang haid gitu loh kalau perempuan. Kalau laki-laki nggak pernah ya, mungkin kalau laki-laki targetnya nggak tercapai pasti mumet ya, atau mungkin nafsunya tidak terlampiaskan jadi mumet, marah-marah ya. Stop, jangan kebawa-bawa
emosi. Pokoknya emosi itu bisa memending semua rejeki yang bakal masuk ke kamu, atau bakal menghanguskan rejeki-rejeki yang akan datang ke kamu. Mending kalau kamu lagi marah banget, dicuci muka, ngambil udu, atau memang kamu harus mandi aja lagi ya. Kalau enggak beberapa belakangan ke depan ini kamu rajin-rajin mandi air garam dan juga dengan daun sirih ya, itu buat netral aja supaya kamu berpikiran positif dan dijaga terus dari hal-hal negatif. Hal-hal negatifnya bukan ya karena lingkungan kamu horor gitu ya, tapi juga kamu ketemu banyak orang, jadi kamu bisa menyerap energi orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang curhat ke kamu punya banyak suka duka dan banyaknya dukanya, jadi kamu banyak nyerap dukanya, sakitnya, akhirnya kamu jadi ngerasain apa yang mereka rasain. Jadi ya, so caranya adalah jaga wudumu, atau memang kamu harus sering banget mandi air garam dengan sirih ya, supaya kamu terjaga aja gitu dari hal-hal negatif, dari pikiran kamu yang tadinya mau negatif nggak jadi. So, biasakan berdoa ya, walaupun kamu dalam keadaan tidak berwudu ataupun tidak memakai pakaian untuk beribadah, tetap selalu jangan lupa ya, karena doa itu juga bisa menghancurkan dan meminimalisir negatif yang akan masuk ke dalam pikiran kamu, di dalam hati kamu, dan juga menghancurkan cita-cita kamu ya. Kan kamu banyak cita-cita nih pasti bulan ini. So, semoga teman-teman berhasil, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan, kesabaran buat teman-teman semuanya, semoga disukseskan ya Ramadan tahun ini, dan semoga teman-teman diberikan keberlimpahan dalam mendapatkan uang gitu ya, diberikan kemudahan dari ujian yang sedang dihadapi. Panjang umur buat teman-teman semuanya, semoga diberikan perlindungan dari penyakit yang berbahaya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. See you next video, dan bye bye semuanya.